Tuhan, selamat siang. Ada haleluya, ada puji Tuhan, ada haleluya puji Tuhan. Amin. Selamat siang. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita Allah melimpah atas kehidupan kita semua saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kita. Kita melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna atas seluruh hidup kita. Dan patut hari ini kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Biar kita mau menikmati Tuhan siang hari ini. Kita mau menikmati pribadinya yang luar biasa saat siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita mau menyembah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Kembali berterima kasih kepada Ibu Gembala juga yang masih memberikan kami kepercayaan untuk kita bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita mau menikmati Tuhan. Kita mau fokus pengagungan kita hanya kepada Tuhan. Kan pujian, ku ingin menikmati Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak,
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, karena kami tahu Tuhan Engkau ya yang mulia, yang disembah, diagungkan, dimuliakan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Sampai hari ini kami boleh ada karena Tuhan. Karena kami boleh ada karena anugerah-Mu yang besar dan besar buat kami semuanya. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami kembali lagi datang untuk beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik buat kami Tuhan. Kami tidak dapat ukur dengan keberadaan kami selain kami berikan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua ya Tuhan. Dengan lawatan Allah kami merasakan sukacita daripada Engkau. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami akan merasakan berkat-berkat Allah tercurah di dalam hidup kami semua. Baik pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, pada siang hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Baik ya Tuhan, pelayanan pujian, pelayanan singer, pelayanan musik dan kolektan, seluruh yang ada Tuhan, kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Pelayanan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tabur ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pulang membawa berkat daripada Allah. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Layakkan kami semua Tuhan. Ampuni setiap kelemahan, kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat, silakan. Puji Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Dan bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena anugerah Allah yang besar yang melimpah atas kehidupan saudara dan saya. Bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan, namun karena Yesus yang telah melakukannya untuk saudara dan saya. Dan patut siang hari ini kita mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk berdiri. Dan firman-Nya dikatakan, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Dan saya percaya hari ini saudara bernafas, amin, dan siap memuji nama Tuhan. Berikan salam kiri kanan, katakan, saya orang yang paling disayang oleh Tuhan, amin, haleluya. Saya percaya 2022 ini ya, baru 23 hari kita lalui, namun kita merasakan bahwa kebaikan Tuhan melimpah atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan sambil kita mengangkat pujian, datanglah ke bait-Nya. Dan kita percaya kita datang ke rumah Tuhan, amin, haleluya. Bersyukur. Berkatnya
sebab Ia baik. Amin. Dan kita percaya ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sukacita Allah melimpah atas kehidupan kita. Amin. Mari kita mau tetap mendidih di hati. Kita tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. 1 jam ke depan pun kita tidak tahu. Namun kita percaya Roh Allah tinggal di dalam kita. Rencana Allah yang terbaik dalam hidup kita mendidih di hati. Dan kita iman, ya Allah baik. Amin. Haleluya.
Dia adalah Allah yang baik. Bahkan ada di setiap langkah hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Bahkan di setiap hembusan dan tarikan nafas kita. Engkau ada Tuhan buat kami. Anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami Yesus. Firman-Mu yang akan meneguhkan kami.
pujian kami yang mungkin sangat kurang sempurna ya Tuhan, Engkau sempurnakan agar pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum dan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Mohon Tuhan, Engkau akan selidiki hati kami, Engkau kosongkan hati kami ya Bapa, agar hati kami boleh Tuhan menerima sepenuhnya apa yang kami dengarkan dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, tolong Tuhan, Engkau juga akan pakai, Engkau sembunyikan di belakang salib ya Bapa, agar apa yang disampaikan itu adalah murni firman-Mu sendiri Bapa, sehingga Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi pedoman untuk kami semua, untuk anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa. Juga sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan. Mohon Tuhan, Engkau akan tolong kami, persiapkan kami ya Tuhan, agar kami dapat memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua yang sudah memberi maupun yang mungkin belum sempat memberi ya Bapa. Kiranya semua itu Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu selanjutnya. Terima kasih. Amin. Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan siang hari ini. Sambil menunggu kita mengangkat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Jumpa lagi dengan saya, Daniel Pinto. Ya, dibilang mata maksimalis, muka pemborosan ya, saudara ya. Saya pengen menyanyikan sebuah lagu, saudara, sebelum saya khotbah. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, sekaligus Kyohi Facoy begitu saudara ya, karena sudah memang ada di depan kita semua ya. Kita sudah masuk pada Tahun Baru Imlek. Semoga pulang dari sini saya dapat angpau. Intermission. Ya, ni hao ma. Ya, Chu Yesus cai wo jia ding chung kuai le katanya. Tahu saudara ya, kalau dalam hidup kita senang pasti. Saudara senang? Bukan karena banyak ampau, tapi karena Yesus dalam hidup kita pasti sukacita. Ya, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Cuma Michael sudah turun, jadi
Boleh? Ya. Inilah rindu. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, moment is a day. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I am awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Kamsia, terima kasih. Bersyukur. Terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah yang kudus, ibadah yang suci, dan kita berdoa ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehadiran kita tidak sekadar menjadi sebuah rutinitas. Kehadiran kita tidak sekadar menjadi sebuah schedule, tapi kehadiran kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa sekalipun kita dibatasi dengan pandemik, kita dibatasi dengan keadaan, tapi Tuhan tidak bisa terbatas dengan keadaan. Karena Tuhan mampu mengatasi segala keadaan. Tuhan mampu mengatasi segala situasi. Dia berkuasa dan berdaulat atas segala-galanya. Itu sebabnya kehadiran kita sedang menghampiri Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Tuhan yang mempunyai hidup kita, Tuhan yang punya nafas kita, Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Dia mampu mengcover hidup kita, Dia mampu melindungi kita. Puji Tuhan. Ibu Gembala di sini adalah, mohon maaf, Ibu Linca Pangemanan Pandelaki. Saya pikir pengamanan tidak jauh bedanya dengan pengamanan, begitu ya. Jadi aman selalu di sini. Pengamanan dari Tuhan. Amin. Dia selalu mengamankan hidup kita. Sampai hari ini kita ada itu hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa berkata karena saya mampu memelihara hidup saya. Tidak ada yang bisa berkata bahwa karena saya mampu mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, vitamin-vitamin yang baik, saya beristirahat dengan waktu yang tepat. Enggak. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada yang bisa kita banggakan dari hidup kita selain kita berkata terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidupku. Ya, makanya tadi saya bilang
Su Yesus caiwo cia dingsu kuaile. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa membuat kita bahagia. Yesus yang bisa membuat kita kuaile, senang, saudara ya. Amin. Tidak ada yang bisa membuat kita bahagia. Orang kaya sekalipun sekarang hidupnya penuh dengan ketakutan. Siapa yang menyangka bosnya Samator, pemiliknya Samator Gas mati hanya gara-gara kehabisan oksigen. Padahal dia yang punya segala-galanya. Gas di mana-mana dia yang punya, Samator. Tapi dia mati gara-gara kehabisan oksigen. Jadi tidak ada yang bisa berkata bahwa hanya karena aku, semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah aku ingin membuat sesuatu yang baru bagimu. Apa saudara? Ya, aku ingin membuat sesuatu yang baru bagimu. Karena di sini kita terbatas oleh waktu. Jadi saya cepat-cepat saja. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai 21. Yesaya 43 18 sampai 21. Ya, dikatakan firman Tuhan begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Ada amin? Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Sekaranglah kesempatannya bagi gereja, sekaranglah kesempatannya bagi umat Tuhan untuk memperlihatkan terang yang dari Tuhan atas hidup kita. Justru dengan kegelapan yang semakin gulita, kegelapan yang semakin bertambah-tambah, itu menjadikan kita bisa menampakkan terang Kristus dalam hidup kita. Sebagaimana umat Tuhan yang ada di Mesir, Israel ketika ada di Mesir, di seluruh tanah Mesir gelap gulita, di Goshen ada terang. Kenapa? Karena di Goshen ada anak Tuhan. Ya, kita harus menunjukkan identitas, kita harus menunjukkan warna kita, bahwa kita berbeda, kita lain. Tapi untuk bisa membuat kita lain, kita harus memahami bahwa kita adalah manusia yang berbeda dari orang dunia. Apa yang hendak Tuhan buat baru dalam hidup kita, saudara? Ayat yang ke-19 dibilang begini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. I will make something new. Sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan hendak membuat baru dalam umat Tuhan? Ya, Tuhan ingin menunjukkan kondisi keadaan yang berbeda dari umat Tuhan. Tapi umat Tuhan harus persiapan diri untuk dirubah selaras seturut dengan maunya Tuhan. Bukan dengan keinginan kita, bukan kehendak kita, tapi bagaimana kita mau berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ini rencana Tuhan. Saya bersyukur justru dengan pandemi COVID, saya melihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa itu terus menuntun hidup saya. Ya. Orang lain teriak kekurangan, saya justru semakin diberkati tahun 2022 itu. Saya merasa hidup saya sangat diberkati Tuhan. Saya tidak pernah terbelenggu dengan keadaan apapun. Saya tidak pernah terbelenggu dengan situasi apapun, karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saya untuk terbelenggu. Tuhan punya kekuatan untuk mampu melepaskan saya. Ya, lihat, kita harus membuka mata.
Kita harus membuka pemahaman kita untuk melihat sesuatu yang baru. Sulit kita menikmati sesuatu yang baru kalau kita tidak membuka mata kita. Ya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Mau terima sesuatu yang baru, Bapak Ibu? Apa yang hendak Tuhan buat baru dalam hidup kita? Mari kita dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 dan 10. Terus saya suruh buka aja di sana ya, di sini agak lama. Kolose 3 pasal 3 dan 10. Boleh dibuka. Nah, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halunya. Mengenakan manusia baru. Apa yang baru yang Tuhan berikan kepada kita? Manusia baru. Karena manusia lama kita tidak akan selaras dengan Tuhan. Sulit bagi kita untuk bisa selaras dengan Tuhan kalau kita masih mengenakan manusia lama. Ayat 9 saudara. Kolose 3:9. Ya, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama kita tidak membuat kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Karena manusia lama kita itu tidak sinkron dengan logika Tuhan, pemikiran Tuhan. Manusia lama kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Makanya kita harus diperbaharui dalam manusia baru kita. Bagaimana supaya kita diperbaharui dalam manusia baru kita? Roma 12 sudah bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kamu mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada amin? Hidup kita harus dibawa kepada Tuhan. Dimulai dari tubuh kita. Saya sangat sedih ketika dengar jemaat bilang begini, Om, mohon maaf, saya tidak ke gereja hari ini, tapi roh saya ada di gereja. Saya sedih. Jangan jadikan gereja itu tempat hantu gentayangan. Bagaimana kalau rohnya yang ada di sini? Ya kan? Harus ada tubuh dulu hadir. Anda bisa mengekspresikan jiwa Anda ketika tubuh Anda ada di sini. Waktu Anda menyanyi, tanpa Anda sadari air mata mulai menetes, Anda keringat, Anda mengekspresikan jiwa Anda, tapi tubuh Anda harus ada di sini. Baru connecting roh dengan roh. Kalau tidak, nggak bisa terkoneksi. Sulit untuk terkoneksi roh dengan roh kalau jiwa dan tubuh tidak ada di sini. Ya, oh mohon maaf, saya tidak ibadah hari ini, roh saya ada di gereja. Sini jangan ngomong. Ya, gak usah ngomong. Atau sebaliknya, oh maaf saya ada di sini tubuh saya, tapi roh saya di sana. Sampai mawon sarwagene ya. Jangan. Harus sepenuhnya tubuh, jiwa dan roh supaya kita bisa terkoneksi sempurna dengan Tuhan. Kalau tidak akan terkoneksi sempurna. Manusia lama harus ditanggalkan. Manusia lama harus ditinggalkan. Baru kita bisa mengenakan manusia baru. Manusia yang dibaharui. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara dalam Kristus? Ada amin. Berarti kita ini ciptaan baru. Kita ini sudah hidup, kita berbeda. Dalam bahasa Inggris bilang all things past. Semua pemikiran lama sudah berlalu. Semua logika lama sudah berlalu. Kita sekarang berjalan dalam new things, pemikiran baru. Cara berpikir yang baru. Berpikir baru seperti apa? Berpikir seperti Kristus. Lord, I give you my heart. Berikan hatiku dan jiwa, semuanya bagi Tuhan. Bukan setengah-setengah, bukan seperempat, tapi semuanya bagi Tuhan. Seluruh hidup kita adalah punya Tuhan, milik Tuhan.
Jadi tidak boleh kita menahan sebagian dari hidup kita. Kita hanya bawa sebagian. Nah, siapa adalah Kristus yang ciptaan baru? Seluruhnya baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Apa yang dibaharui dalam hidup kita? Yang pertama adalah manusia baru. Harus hidup dalam manusia baru. Kalau saudara ingin mengalami percepatan rohani saudara, saudara ingin mengalami perkembangan yang besar dalam hidup saudara, dari rohani saudara, saudara harus hidup dalam manusia baru. Kalau tidak akan mengalami pembaharuan, tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru itu. Harus mendapatkan sesuatu yang baru, harus ada dalam manusia baru. Amin. Manusia baru. Yang kedua, ya, Matius pasal yang ke-9 mulai ayat ke-15. Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ayat yang ke-16. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Enggak pantas sobek baju baru tambal kepada baju yang lama. Apa itu? Kepribadian, kelakuan. Karena baju itu berbicara tentang kebenaran diri, pembenaran diri. Tidak pantas baju yang masih baru disobek lalu tambal kepada baju yang lama. Yang pantas adalah baju yang lama buang, pakai baju yang baru. Amin. Ya. Pantas. Kalau kebenaran lama kita berusaha untuk mempertahankan, lalu kita ingin mendapatkan kebenaran yang baru, gak bisa. Kita harus buang kebenaran kita dan kita mengenakan kebenaran Kristus sepenuhnya. Mengenakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang. Hati yang lama tidak boleh diisi dengan anggur baru, anggur firman, anggur Roh Kudus. Jadi hati yang lama harus tinggalkan. Ya, memang gak gampang, saudara. Aduh, om, saya memang sudah dari sononya begini. Ya, sekarang bukan masalah berbicara dari sononya. Kita mau atau tidak dirubah dalam Kristus. Siapa ada dalam Kristus, ya ciptaan baru. Bukan masalah dari sononya. Udah kadung om, udah kadaluarsa, gak bisa, gak ada unsur-unsur kadaluarsa. Ya. Ada Opung Doli sama Opung Boru naik motor, saudara, ya. Jadi Opung Doli bawa motor, bonceng Opung Boru. Kemudian dalam perjalanan mungkin kepeleset, mereka jatuh. Begitu jatuh, terus Opung Doli langsung cepat-cepat angkat motor. Padahal Opung Boru sudah teriak-teriak di pinggir jalan. Ya, Opung Boru, Opung, kenapa gak tolong saya? Datang Opung Doli bilang begini, Opung Boru sudah lunas, motor belum lunas, jadi motor belum ditolong. Kasihan Opung Boru, dicuekin hanya gara-gara motor. Sini gak ada ya, kalau jatuh Opung Boru dulu ditolong ya. Mohon maaf Opung Boru. Gak bisa saudara dikatakan bahwa anggur yang baru taruh dalam kulit yang tua. Harus memiliki hati yang baru.
Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ada amin. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Unang na keras on. Menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ada amin. Apa hati yang baru? Hati yang taat. Taat sama Tuhan, taat sama firman Tuhan. Ya, banyak orang dengar firman Tuhan tapi tidak mentaati firman Tuhan. Makanya hidupnya merana terus, hidupnya susah terus. Kok susah terus? Ya, Tuhan bilang sebenarnya kepada Abraham, engkau akan diberkati dan engkau akan menjadi berkat. Engkau diberkati dan engkau akan menjadi berkat. Seharusnya hidup kita harus menjadi berkat, bukan hidup kita menjadi kutuk bagi orang lain. Dan saya pernah khotbah kepada kumpulan alat kita. Saya bilang, mana mau dipilih? Pasu-pasu, mana toru-toru? Mau pilih berkat apa pilih kutuk? Tergantung kita. Kita yang menentukan mau diberkati atau mau diterkutuk hidup kita. Kalau mau diberkati Tuhan, ayo mari kita taatlah sama Tuhan. Setialah sama Tuhan. Dengar-dengaran sama Tuhan. Lakukan aja firman Tuhan. Pasti hidup kita diberkati Tuhan. Enggak usah kita terpengaruh dengan apapun yang sedang terjadi. Pada tanggal 2 kami sudah merencanakan Natalan di Lembang jemaat. Itu dari bulan Mei kami sudah bikin panitia. Karena kami mau ibadah keluar. Jadi sudah lama nggak ibadah keluar, wah mau ibadah keluar. Jadi programnya tanggal 24, 25, 26. Karena itu bersamaan. Begitu mau mendekati hari H, tiba-tiba muncullah peraturan PPKM level 3. Artinya tidak boleh keluar di ibadah. Lalu saya bilang sama jemaat sudah pusing karena sudah mau dekat hari H, sudah berusaha berjuang sedemikian rupa. Sudah terdaftar 200 orang lebih. Terus bagaimana ini? Sudah. Panitia bilang, oh bagaimana? Saya bilang tenang. Anda nggak usah mikirkan PPKM level 3, itu bukan urusan Anda, itu urusan pemerintah. Urusan Anda, pikirkan dan sukseskan acara Natal kita. Saya bilang, nggak usah pikirin level PPKM, itu urusan pemerintah. Pemerintah akan buatnya, pemerintah akan batalkan, terserah urusan pemerintah. Yang bagian kita adalah siapkan acara kita. Oh iya. Mari kita berdoa dan kita siapkan. Oke, berdoa siap. Akhirnya sebelum saya berangkat ke Sragen karena anak saya satu menikah di Sragen, jadi saya harus jadi sebagai orang tua di Sragen, jadi pakai baju adat sahur Jawa saudara. Kami ya habis pembukaan, begitu baru sampai di Sragen langsung keluar pengumuman PPKM level 3 dibatalkan. Saya bilang di grup, kan kita nggak usah pusing mikirin PPKM level 3, itu urusan pemerintah. Pemerintah itu harus buat aturan, tapi bagian kita juga untuk tetap mentaati sama Tuhan. Udah, nggak usah pikirin, pokoknya sukses acara kita dan puji Tuhan. Akhirnya tanggal 24 kami berangkat. Tadinya rencana, kalau memang tetap PPKM level 3, kita buat rencana baru. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 8 malam. Sampai di sana pagi, pokoknya hindari polisi lah. Ya, ternyata batalin. Udah kita berangkat pagi langsung. Ada di sana 24, 25, 26 baru pulang selesai ibadah sih. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa sih yang bisa Tuhan berbuat? Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ada amin. Yang penting kita taat sama Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Mau terima hati yang baru, saudara? Hati yang baru itu hati yang taat. Roh yang baru itu roh yang selalu melekat sama Tuhan. Roh yang selalu merindukan Tuhan, roh yang selalu mendambakan Tuhan dalam hidupnya.
Pokoknya tanpa waktu yang dia buang sia-sia, dia mau berikan Tuhan. Coba dalam Kisah Rasul pasal 2 dulu. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Kisah 42, kisah 2 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bertekun dalam apa, saudara? Pengajaran rasul-rasul. Mereka mengalami masalah nggak pada waktu itu? Sangat, masalahnya sangat banyak. Tapi mereka nggak peduli dengan itu. Mereka tekun dengan pengajaran rasul-rasul. Lalu dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan selalu berkumpul. Sekarang sudah nggak boleh. Ya, makanya di Natal dia bilang begini, nggak boleh menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun, karena kita akan melanggar aturan PPKM. Wah, gimana caranya? Ya nggak bisa lagi berhimpun, nggak bisa, tetap harus berhimpun. Kita kalau nggak berhimpun susah. Kenapa? Karena dengan kita berhimpun itu kita saling menguatkan satu sama yang lain. Dan kita berkumpul itu saling mendoakan, saling menopang. Ada amin? Saudara kalau tidak berkumpul, saudara sendirian di rumah punya masalah, saudara bikin sendiri, akhirnya pusing, lalu ya inilah. Kenapa? Stres nanggung sendirian. Tapi kalau kita berkumpul bersama-sama, kita saling berbagi. Lalu kemudian ketika kita berbagi, yang saya bilang begini, tenang, saya punya pengalaman yang lebih berat daripada sini, tapi Tuhan sudah tolong saya. Akhirnya kita dikuatkan. Tenang, kita saling mendoakan, nggak usah khawatir itu. Wah, puji Tuhan, kita semakin terbangun. Kalau nggak bikin sendiri di rumah, masuk dalam kamar pikir, aduh kapan? Ya, soalnya harus di kamar terus. Ya, kenapa? Mau seperti itu. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ada amin? Banyak mujizat dan tanda. Keadaan sekarang justru gereja harus muncul menyatakan mujizat dan tanda. Gereja harus menjadi patron, contoh, teladan yang baik. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan. Aduh, keren banget. Makanya nanti IBK ini kan bagi-bagi. Saya tidak tahu nanti siapa yang mau bagi-bagi. Tolong bilang saya mau bagi-bagi apa ya. Kan kita sudah belajar 2 tahun kita belajar. Masuk ketemu nih Kyong Hifat Soe. Sudah nggak kesalahan kan saudara ya? Udah Kyong Hifat Soe ya saudara ya. Berarti tinggal dapat angpaunya. Ini Kyong Hifat Soe dan dapat angpau saudara ya. Wah sayang banget Kyong Hifat Soe, Kyong Hifat Soe, Kyong Hifat Soe, nggak dapat angpau. Ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kan memang sebenarnya itu latar belakangnya Imlek. Berbagi kan? Ya, berbagi. Apa yang saya punya saya berbagi kepada orang-orang yang berkurang. Ya sebenarnya sudah dahulu ada dalam firman Tuhan. Ya berbagi. Tapi bagaimana kita berbagi? Kita tidak bisa. Kumpul nggak boleh dulu. Ya, puji Tuhan. 45 ya. Terakhir. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Setiap kita punya keperluan, amin. Setiap kita punya kebutuhan. Saya bilang sama jemaat begini, saudara. Ketika Anda datang kepada ibadah, Anda fokus dengan firman Tuhan. Karena setiap Anda punya kebutuhan masing-masing. Tapi firman Tuhan yang satu bisa menjawab seluruh kebutuhan. Caranya bagaimana? Fokus dengan setiap kalimat, fokus dengan setiap kata yang diucapkan. Karena di setiap kalimat, di setiap kata ada kata khusus yang bagi kita menjadi rema tersendiri bagi kita. Menjadi rema tersendiri bagi saya. Mungkin yang lain tidak butuh itu, tapi saya butuh itu. Yang lain butuh yang lain.
Kenapa? Karena setiap orang punya pergumulan, setiap orang punya permasalahan masing-masing, dan setiap orang mengharapkan jawabannya masing-masing. Dan firman Tuhan harus menjadi jawaban. Haleluya. Itu sebabnya ketika kita fokus dalam ibadah, kita konsen dalam ibadah, kita akan menangkap sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru bagi jemaat Tuhan. Mari persiapkan kapasitas saudara, memperbesar kapasitas saudara untuk menikmati Tuhan. Saya katakan kepada jemaat, yang saya bilang sama jemaat, siapkan diri Bapak, karena Anda akan dipakai Tuhan menjadi penerobos yang mampu menerobos kemustahilan, menjadi penerobos yang akan Tuhan pakai duduk dalam jabatan-jabatan strategis. Ya, harus kita menduduki. Ya, puji Tuhan. Begitu datang Kapolres baru bergabung, baru bertugas di Bekasi Kristen, saya yang diundang untuk ibadah syukuran tahun baru sekaligus Kapolres baru. Puji Tuhan, saya bilang terima kasih, terjalin hubungan. Dan hubungan Kapolres aman-aman lah. Haleluya. Dengan Kapolres saya sudah aman, apalagi dengan Tuhan jauh lebih aman hidup kita. Makanya mari saudara kita terkoneksi terus dengan Tuhan, terhubung terus dengan Tuhan. Kita akan aman hidup kita akan nyaman hidup kita. Makanya harus punya hati yang baru dan roh yang baru, menjadi manusia yang baru yang terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Tiap hari berkumpul dalam rumah Tuhan, mereka beribadah, jangan biarkan iblis itu mengambil kenyamanan kita. Iblis berusaha memecah belah kita, iblis berusaha memisahkan kita supaya kita tidak ada kekuatan, saudara. Karena di mana ada kesatuan, di sana ada kekuatan mengalir, saudara. Kalau tidak ada kesatuan, akan tercerai-berai. Makanya kita lemah, hancur hidup kita, tumbang hidup kita. Dan mari kita mau bersatu. Selalu ada kesatuan, maka di sana akan ada kekuatan. Iblis tidak mampu menerobos, iblis tidak mampu masuk, tapi hadirat Tuhan akan terus mengalir di sana. Hadirat Tuhan akan terus bekerja di sana, karena ada kesatuan hati yang menaikkan pujiannya kepada Tuhan, yang menaikkan penyembahan Tuhan, dan menarik hadirat Tuhan di tengah kesatuan itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Nyata kuasa-Mu, nyata penyertaan-Mu. Yes. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to mother. You raise me up. You raise me up so I can walk. You raise me up to more. When I am on your shoulders, you raise me up to more. Saat aku terjatuh, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jangan dan pulihkan. Saat ku terjatuh, saat ku terjatuh dan berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkan. Kau angkatku di atas gunung batu, kau
menikmati keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, agar kami selamat dan tidak binasa oleh keadaan dunia yang terjadi hari-hari. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami suruh terima firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saya kembali. Sudah kita dengarkan saat siang hari ini, yaitu memperkaya ya kehidupan firman yang hidup di dalam kita. Puji Tuhan, ya, saya sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang ini. Kita harus seperti hamba Tuhan yang bilang bahwa kita harus mempercepat eksponensial, ya, jangan pernah undur dari Tuhan. Kita harus tetap terus bersemangat, ya. Isilah keselamatan, takut dan gentar akan Tuhan, ya. Kita percaya bahwa ketika kita naik ke gunung Allah yang kudus, hanya kemuliaan yang bisa kita nikmati, kemuliaan yang luar biasa, ya. Jadi kita harus menambah wawasan kehidupan kekristenan kita, bukan yang biasa-biasa saja, namun biarlah kita menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tetap bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memberikan persembahan yang kedua sambil menunggu kita mengangkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke gunung yang ada. Amin. Tetap semangat dalam Tuhan. Nanti jam 1:30 sampai jam 3. Mari Bapak Ibu bawa anak-anaknya untuk datang beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Dan kami siap melayani sekolah minggu dan remaja yang ada. Puji Tuhan, ya. Kita sudah 2 tahun, hampir 3 tahun ya, tidak ada sekolah minggu. Karena terus terang ketika melayani sekolah minggu, terus terang kita juga diberi kekuatan oleh Tuhan, ya. Ada sukacita sekalipun kita lelah, sekalipun kita capek dalam pelayanan yang umum gitu. Tapi kalau ada sekolah minggu, ada penghiburan yang dari Tuhan luar biasa, ya, luar biasa Tuhan. Juga ada ibadah pemuda di setiap hari Sabtu di 5:30, setengah 6 sampai jam 7. Mari pemuda remaja kita bersama-sama berhimpun, ya, lebih bersemangat lagi beribadah untuk pemuda remaja, ya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Pinto yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan yang memerdekakan kita
Puji Tuhan, berkati keluarganya, memberkati pelayanannya, biarlah banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dia berterima kasih, bangga kami mendengarnya ketika beliau mau ada pelayanan di luar negeri. Sungguh luar biasa, Allah yang dahsyat, luar biasa. Dan itu bisa juga terjadi bagi kita, amin. Ya, karena percepatan kebangunan rohani bagi kita. Tiada yang mustahil dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita mau tutup ibadah kita dengan pengucapan syukur. Kita berterima kasih karena kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah siang hari ini. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian besar anugerah Tuhan. Amin. Sekarang menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu dalam ibadah kami pagi dan siang hari ini. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan, sungguh kami dipuaskan, sungguh kami disagarkan. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus, yang lemah sudah dikuatkan, yang sudah dihiburkan, dan yang putus asa sudah diberikan pengharapan dari sorga atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa bagi Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, Ibu Pendeta Lice Pangemanan Pandelaki. Dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas hamba-Mu. Kuatkan dan sanggupkan hamba-Mu untuk melayani, untuk membimbing, menuntun jemaat-Mu di jalan yang benar, di air yang tenang, dan di rumput yang hijau. Dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu dengan hikmat, dengan marifat sorgawi, untuk mampu membimbing umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Secara manusia dia tidak mampu, tetapi karena kekuatan Tuhan yang mengalir, yang memampukan dan menyanggupkan, kami berdoa melepaskan kuasa atas hidupnya di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati kedua anak, berkati mantu, berkati cucu Tuhan sebagai penopang, bahkan seluruh jemaat-Mu bergandengan tangan terus menopang membangun tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mampu melakukan terobosan-terobosan yang besar, untuk mampu melakukan terobosan-terobosan yang hebat dan luar biasa, mampu menerobos segala lini-lini yang mustahil, mampu menerobos segala lini-lini yang tidak mungkin, karena Tuhan yang beserta dan Tuhan yang memampukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Umat-umat-Mu dalam segala pergumulan mereka Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjadi jawaban yang pasti, baik yang akan pulang kampung ke Samosir pada hari ini Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, tutup bungkus dengan darah dan domba Allah
dalam perjalanan mereka Tuhan, baik lewat transportasi darat, udara maupun laut Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna ada menuntun setiap langkah mereka sampai ke tujuan. Acara di sana Tuhan memberkati sehingga mereka boleh menjadi berkat di tengah lingkungan, di tengah kampung mereka Tuhan. Bahkan boleh kembali lagi ke Bekasi, Jakarta dengan tidak berserta pun. Dan di dalam yang kau dipuji dan bermuliakan semua yang berulang tahun Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah anugerah berkat Tuhan tercurah ke semua yang berulang tahun pada bulan Januari ini Tuhan. Engkau yang sudah menambahkan usia 1 tahun, Engkau juga menambahkan berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Yesus Kristus, berkat umur panjang dalam tangan kananmu, berkat kehormatan dalam tangan kirimu, dianugerahkan dan dikaruniakan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Karena hatinya melekat kepada Tuhan, maka Engkau akan mengenyangkan dengan umur panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih semua sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, baik ibadah pagi maupun ibadah siang ini. Semua diberkati Tuhan. Sekecil apapun pelayanan yang kami kerjakan, sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan, mungkin itu tidak dihargai oleh manusia, mungkin itu tidak dipandang oleh manusia, tapi sesungguhnya Engkau memperhitungkan semuanya itu Tuhan. Dan Engkau akan membalaskan dan memberkati kepada kami masing-masing seturut kehendak Tuhan. Upah dan pahala kami tersedia bagi kami, mahkota kemuliaan tersedia bagi kami, karena kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas untuk Tuhan, dan Engkau dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Lingkungan di tempat ini Tuhan Yesus memberkati, orang-orang sekitar sekeliling sini diberkati oleh Tuhan, dan gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan ini, sehingga lewat gereja ini Engkau terus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Baik sholat minggu pemuda remaja sementara kami ditaruh tangan Tuhan. Setiap guru-guru yang mengajar, bekerja, Tuhan juga tolong. Mungkin mereka tidak dapat upah dari manusia, mereka tidak, bahkan ucapan terima kasih pun mungkin kadang-kadang dilupakan bagi mereka Tuhan. Tapi sesungguhnya Engkau lihat dari sorga, dan Engkau layak memberkati mereka, sehingga jerilah mereka tidak pernah sia-sia. Engkau dipuja dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kemurahan daripada yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan penghiburan kota Roh Kudus tinggal menyertai, memberkati serta menyelamatkan di sepanjang hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah memberkati dan teman-teman di pada siang hari ini. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan waktu Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita boleh memanfaatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergunakanlah waktu-waktu ini, karena hari-hari ini kejahatan terjadi di mana-mana. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mencari Tuhan, maka kita akan menikmati kasih Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan, kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Sebab Amos berkata, dalam Amos yang pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan cari Betel, jangan cari Berseba, tapi cari Tuhan supaya kita memperoleh hidup. Mazmur 91 ayat 14, oleh karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan, aku akan membentengi, serta aku akan menjaganya. Mari kita melekat kepada Tuhan. Jangan melekat kepada harta, jangan melekat kepada uang, jangan melekat kepada jabatan, jangan melekat kepada posisi, tapi melekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Maka hidupmu, hidupku akan diberkati. Puji Tuhan, Tuhan semua berkati. GPD Gria 50, hidup Tambun.
Tuhan Yesus memberkati.